Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang cegukan. Nah, cegukan ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Namun jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saudaraku yang terkasih, cegukan atau singultus adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan bunyi hik tanpa disengaja. Cegukan dapat terjadi selama beberapa detik atau menit hingga lebih dari 48 jam. Cegukan umum terjadi pada semua orang, termasuk pada bayi dan anak-anak. Selain menimbulkan bunyi hik, cegukan juga dapat menyebabkan tekanan di dada, perut, dan tenggorokan. Cegukan umumnya tidak berbahaya, namun cegukan yang berlangsung lama bisa menjadi gejala dari penyakit yang berat. Apa penyebab cegukan? Otot yang memisahkan perut dan dada kita sebut sebagai diafragma, memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pernafasan manusia. Otot diafragma akan turun atau berkontraksi saat bernafas dan akan naik kembali atau relaksasi saat menghembuskan nafas. Cegukan terjadi ketika otot diafragma berkontraksi tanpa sengaja dan tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan udara masuk terlalu cepat ke dalam paru-paru sehingga katup saluran pernafasan menutup dan menimbulkan suara hik. Selain pada orang dewasa, cegukan juga cukup sering terjadi pada bayi. Namun cegukan pada bayi umumnya akan hilang dengan sendirinya. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa cegukan pada bayi merupakan hal yang normal dan bagian dari proses tumbuh kembangnya. Kontraksi otot diafragma yang tiba-tiba, baik yang hanya berlangsung sementara maupun yang berkepanjangan, dapat dipicu oleh berbagai hal. Cegukan yang bersifat sementara dapat dipicu oleh beberapa kondisi ini. Misalnya, makan terlalu banyak atau terlalu cepat, mengkonsumsi makanan yang panas dan pedas, mengkonsumsi minuman bersoda atau beralkohol, menelan terlalu banyak udara atau aerobagi, mengalami perubahan suhu secara tiba-tiba, merasa gugup, terlalu bersemangat, atau stres. Sedangkan cegukan yang berlangsung selama lebih dari 2 hari dapat dipicu oleh gangguan sistem pencernaan seperti gastritis, tukak lambung, pankreatitis, kanker pankreas, kanker lambung, penyakit radang usus, penyumbatan usus atau hepatitis. Gangguan metabolik seperti kecanduan alkohol, diabetes, atau gangguan elektrolit. Gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronis, gangguan saraf, misalnya akibat peradangan pada saluran nafas dan atau karena adanya tumor atau kista di leher. Gangguan pada otak seperti stroke hemoragik, radang atau infeksi otak, tumor otak, multiple sklerosis, dan hidrosefalus. Gangguan pada rongga dada, misalnya pneumonia, bronkitis, tuberkulosis, asma, cedera pada dada, dan emboli paru. Gangguan jantung,
contohnya serangan jantung dan peradangan selaput jantung. Gangguan mental, misalnya gangguan kepribadian, kecemasan, dan stres. Riwayat operasi pada dada atau perut. Selain kondisi medis tersebut, cegukan berkepanjangan juga dapat terjadi akibat efek samping dari penggunaan obat-obatan, misalnya steroid, obat bius, obat penenang seperti diazepam, lorazepam, obat kemoterapi, obat metildopa, dan dexamethasone. Bagaimana gejala cegukan? Cegukan merupakan gejala yang kadang disertai dengan tekanan di dada, perut, atau tenggorokan. Cegukan umumnya terjadi selama beberapa menit, bisa juga lebih lama. Pada kondisi tertentu, cegukan berlangsung lebih dari 2 hari atau bahkan lebih dari 1 bulan. Kondisi ini disebut dengan cegukan berkepanjangan atau persisten. Meski jarang terjadi, kondisi ini bisa membuat penderitanya mengalami kelelahan dan stres. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter apabila cegukan yang Anda alami berlangsung lebih dari 2 hari. Anda juga bisa meminta tolong ke IGD atau rumah sakit jika cegukan Anda disertai dengan sakit perut, demam, muntah, sesak nafas, batuk darah, sakit kepala, kelelahan, mati rasa, dan hilang keseimbangan. Selanjutnya, apabila Anda mengalami cegukan berkepanjangan, Anda akan dilakukan pemeriksaan oleh seorang dokter, misalnya pemeriksaan anamnese tentang riwayat cegukan tersebut, kemudian mungkin ditanyakan tentang obat-obatan yang dikonsumsi. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Selanjutnya ada beberapa tes juga, salah satunya tes darah untuk melihat tanda-tanda infeksi atau fungsi hati dan ginjal, pemindaian untuk mendeteksi kelainan yang mempengaruhi saraf dengan foto rongsen dan CT scan atau MRI. Bisa juga dilakukan endoskopi untuk melihat situasi dan kondisi kerongkongan atau saluran pernafasan. Kemudian bisa juga dilakukan ekokardiografi atau EKG untuk memeriksa kondisi jantung. Bagaimana pengobatannya? Cegukan yang berlangsung sementara dapat hilang dengan sendirinya tanpa penanganan. Namun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan cegukan lebih cepat. Anda bisa menahan nafas, kemudian mengambil nafas dalam, berkumur dengan air es, minum air dengan cepat, minum air dingin dengan perlahan, mengkonsumsi air hangat dan madu, bernafas menggunakan kantong kertas, mengkonsumsi 1 sendok teh gula, mengkonsumsi jahe segar, atau mengisap potongan lemon. Sedangkan untuk cegukan yang berlangsung lama atau disebabkan oleh suatu penyakit, maka Anda perlu penanganan khusus. Ada beberapa obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter. Misalnya chlorpromazine, diphenhydramine, metoclopramide, baclofen, gabapentin, nifedipin. Jika obat-obatan tersebut belum dapat mengatasi cegukan, maka dokter akan menyuntikkan obat bius langsung ke saraf yang mengendalikan kontraksi diafragma. Sementara, jika cegukan disebabkan oleh penyakit, maka penanganannya adalah mengatasi penyakit tersebut. Apakah ada komplikasi untuk cegukan? Ada. Misalnya kelelahan, kurang tidur, gangguan kenyamanan, kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti makan atau minum, dehidrasi, kekurangan nutrisi, penurunan berat badan, penyembuhan luka operasi yang terhambat, penyakit refluks pada lambung atau GERD, dan alkalosis. Bagaimana pencegahannya? Tidak ada cara yang khusus untuk mencegah cegukan. Namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari kondisi yang bisa memicu cegukan. Misalnya, hindari makan dan minum secara berlebihan atau makan terlalu cepat.
hindari minum minuman bersoda, hindari mengkonsumsi minuman yang beralkohol, lindungi diri dari perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba, tetap tenang dan hindari kondisi yang dapat memicu reaksi emosional fisik, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin agar segera mendapat penanganan apabila terdeteksi menderita suatu penyakit. Demikian informasi tentang cegukan. Jangan lupa Anda harus jaga diri Anda dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, dengan tidur cukup, dan tetap berdoa untuk memohon perlindungan dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih, Tuhan memberkati.